Yo, jumpa lagi bersama Cak Didi. Langsung ya, lanjutan dari video sebelumnya. Tetap Cak Didi di mesin Sanex CJ250 modifan Dubstyle. Oke, kali ini Cak Didi ngakalin ya. Ini ngakalin karena di video sebelumnya kan karetnya ini merotol ya. Jadi karetnya itu merotol. Ini Cak Didi ganti karet pakai ini ya, karet selangnya hawa mesin itu. Jadi karet untuk biasanya di belakang mesin itu untuk sirkulasi atau hawa mesin, ya sebutannya sih hawa mesin. Jadi masukkan langsung aja. Nah ini karena karet sebelumnya sudah merotol ya. Oke, kemudian cuman sebagai pelindung aja sih, sebagai pelindung pernya aja. Tujuannya nggak ada lain, nggak ada bukan. Jadi dikasih karet kenapa? Agar suaranya tidak berisik ya. Nah, ini jadi ditunjukkan ini kalau sudah terpasang ya. Nah ini jadi coba pasang. Setelah pirnya masuk, nggak masalah sih, agak seret karetnya juga nggak masalah, tapi jangan longgar ya. Saran Cak Edik jangan pakai selang yang longgar, selangnya paling nggak agak seret seperti ini, biar nggak gampang sobek seperti yang sebelumnya ya. Oke, udah terpasang, tujuannya nggak ada lain, bukan. Nah ini kan pirnya kan bersentuhan dengan tensioner bagian belakang nih. Nah, ini kalau tidak ada karetnya, dia suaranya kan berisik. Jadi tek, bukan biasanya sih seperti suara rantai kampret ya, rantai keteng yang kendor. Ah, sisi ini, nah ini inti ini menyentuh. Nah, ini tabrakan dengan bagian belakang tensioner. Jadi batang karet tensioner tabrakan dengan pirnya. Makanya dikasih karet agar tidak berisik gitu aja. Sebenarnya berisiknya sih waktu rantai kampretnya udah mulai agak kendor ya. Rantai ketengnya udah mulai agak kendor, akhirnya bersentuhan antara per stud tensioner ini dengan batang karet tensionernya itu. Jadi dia bersentuhan, natap-natap, akhirnya muncul suara seperti rantai keteng kendor. Gitu. Itu saja tujuannya dikasih karet seperti itu aja, nggak ada lain. Ya, sip. Oke. Next, tinggal dicek karena sudah selesai ini, tinggal pasang nanti. Sebelumnya jadi tunjukkan ini ya. Karena ini boringnya baru, jadi udah cari ternyata pistonnya nggak ada yang oversize, adanya standar tadi nol, standar nol ya pistonnya. Jadi diganti dua-duanya. Ini jadi tes saja. Nah, ini tes kelonggarannya. Oke lah, sesuai sih. Ini nggak pakai nggak pakai rayonnya, langsung gas nggak masalah. Oke. Jadi jadi ganti boring keduanya. Jadi blok kanan kiri ganti boring dan pistonnya baru juga standar nol. Oke lah, langsung aja. Ini jadi pasang bagian piston ya, bagian piston dulu sebelum pasang piston di blok silinder, di boringnya, di linernya, jadi dipasang dulu bersekernya atau ring pistonnya. Sama sih, ring pistonnya kurang lebih sama dengan motor-motor standar ya. Jumlahnya juga sama, nggak sama lah. Oke, ini ori ya, bawaan Hije juga. Beruntung sekali masih ada pistonnya yang standar. Ditinggal ganti boringnya. Sebenarnya sih rencana Cak Edi pinginnya kalau ada oversize di oversize ya. Tapi emang wah sulit sekali. Cari persamaannya ya sebenarnya bisa cari persamaannya, cuman agak beda dikit. Ini mirip-mirip miliknya Vario ya emang ya. Tapi agak tipis dikit miliknya Vario. Oke lah, Cak Edi pasang per pistonnya, ring shakernya. Ini pertama-tama Cak Edi pasang adalah bagian ring oli yang bergelombang. Jadi ring oli yang bentuknya bergelombang jadi dipasang dulu. Setelah ring oli yang bergelombang terpasang, baru dua ring di bawahnya dan di atasnya ring profil yang gelombang itu. Oke, cara pasangnya sama seperti piston atau sakar pada umumnya ya. Nah, ini cara jadi seperti ini sih. Nah, ini ya dipasang bagian atas, bagian bawah tadi sudah. Oke, tinggal putar aja lah seperti ini. Oke, karena ada dua piston ya, jadi ditunjukkan nanti sama sih sebenarnya.
Piston satu, piston dua, biasanya piston piston kanan, piston kiri sama aja, ada masalah. Nah, ini ini ya, ada tandanya, ini ada kodenya, ada tulisannya bahwa ringnya ini harus menghadap, tulisannya kodenya ini harus menghadap ke atas. Itu aja sih. Oke, jadi dipasang ini ring ring no, tengah ya, ring nomor 2 ya. Ring nomor 2 yang warnanya hitam, kemudian ini ya. Kemudian jadi nah ini ring kompresi, ring pertama yang paling atas ada kerumnya, ada gilapnya ya. Yang pasti ini bentuknya ini, yang pasti kodenya harus menghadap atas. Oke, sama sih, tapi modelnya model lama ya, nggak ada tirusnya, nggak ada di bagian dalam diameter ring pistonnya, ring sekernya itu nggak ada tirusnya. Biasa sih seperti model-model ring piston lama ya. Tapi kode huruf yang di atasnya ada. Jadi sama dengan piston-piston pada umumnya. Oke, jadi coba puter-puter lancar, nggak ada masalah di ring pistonnya. Jadi dicek, jadi diposisikan celahnya. Celah-celah piston jadi diposisikan, jangan sampai bertemu antara ring satu dengan ring yang lainnya, jangan sampai segaris lah. Dan jangan sampai segaris dengan lubang pen piston ya, jangan sampai. Jangan sampai segaris dengan lubang pin piston, jangan sampai lah. Karena rawan biasanya agak berasap ya, agak berasap, tapi awal-awal sih berasapnya biasanya. Oke, ini jadi taruh celahnya memang di bawah agak antara bawah ke 30 derajat ya. Kita taruh bawah atau atas. Yang penting itu aja. Jangan sampai ketemu antara celah ring satu dengan yang ring lainnya, dan jangan sampai celahnya segaris dengan lubang pen piston. Udah itu aja. Oke, untuk piston satu, piston kiri, piston kanan udah selesai jadi dipasang, kemudian jadi pasang pistonnya. Ini memang jadi coba ya, jadi coba karena ini ya, biasanya ini agak dihalusin ini. Habis ganti pouring agak sedikit dihalusin. Ini jadi sebelum pasang piston harus pasang. Ini ya posisinya ya, posisi in-nya, posisi in di sini. Ini posisi in. Sama, ini ada tulisan in, menghadapnya seperti ini. Ini ada lubang dua yang terluar itu. Ini in-nya. Oke, ini jadi sih mencoba ya, mencoba pasang pistonnya di stang piston ini. Pistonnya pasang dulu, dimasukkan di blok silinder. Jadi untuk awalnya salah satu ring atau spray pengunci di pen pistonnya dipasang dulu, satu aja. Oke, seperti ini ya. Jangan sampai keliru. Jadi dipasangnya kan dari kanan dari kiri. Kalau yang sebelah kiri kanan dulu, yang sebelah kanan kiri dulu yang terpasang. Untuk memudahkan nanti pasang ring pengunci pen pistonnya. Oke, jadi ditata dulu, posisikan dulu ring piston atau ring sekernya. Kalau sudah tertata posisinya, letak-letaknya oke. Jangan lupa kasih oli baru ya. Olesi lumasi dengan oli baru. Seperti ini. Nggak perlu banyak sih, yang penting rata aja. Yang penting rata. Oke, jangan sampai keliru. Tulisan in atau lubang masuk seperti ini. Ini pastikan ya, ini pastikan lurus. Jadi pen pistonnya pastikan lurus. Jadi ini untuk memposisikan agar ring pistonnya tidak bergerak-gerak ya. Kalau udah masuk di blok silinder, udah masuk di boring atau liner, dia nggak akan bergerak-gerak. Yang berputar hanya pistonnya aja, tapi ringnya tetap diam. Nah, seperti ini. Ini jadi coba ya untuk mempermudah pemasangan aja sih. Oke, udah masuk. Oke,
Oke, udah masuk. Kemudian ini piston bagian blok sebelah kanan ya. Lumasi pakai oli juga, kemudian diposisikan bagian ring pistonnya. Nah, jangan lupa ya, ini bagian ring pengunci pen pistonnya yang sebelah kanan, yang kiri dulu yang dipasang. Kalau yang sebelah kiri, yang kanan dulu yang dipasang. Jadi nanti waktu pemasangan terakhir itu tidak kesulitan, tidak natap gitulah istilahnya. Oke, jadi pasang. Nah ini ya. Oke. Oke, sudah. Oke, tinggal dimasukkan. Ya, sampai di sini video Cahyadi untuk pengecekan pemasangan karet pelindung di per penekan subtensioner, kemudian cek piston, pasang ring piston, kemudian masukkan pistonnya di blok silinder. Oke, sampai di sini video Cahyadi kali ini. Sampai jumpa di video Cahyadi berikutnya, masih tetap di motor Sanek HJ250. Cahyadi pasang piston dan blok silinder. Ciao.